Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu nasta'di ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam madrasah virtual kajian kitab Khulasah Nurul Yakin yang merupakan sejarah. Sebelumnya mari kita baca Fatihah buat para guru kita, para leluhur kita, para datuk-datuk kita, para muassis Nahdlatul Ulama yang telah besar memberikan perantai mata keilmuan sampai pada kita sehingga kita tetap terjaga sisi keilmuan sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah binadillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasadul Barqat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasabi hadrati wa ila hadrati jami wa aliyati jamil masin hadatil ulama wa jami masyayikhinal kiram wa khususan khusus sahibi hadal kitab Umar Abdul Jabbar inna Allah yaqdaru idin bil jannati wa na'im bihim wa bi ulil wa bi asrin fi dinil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi salatan wa salaman daiman bi da'i mulkillah wa ala alihi wa man ba'd. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa fa'ana bi wa bi fid darin amin. Setelah kemarin kita membahas tentang keberadaan Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, di situ kita melihat peran kenabian, bahwasanya Nabi niku didukung sebelumnya oleh kalangan-kalangan yang luar biasa akhlaknya. Kayak gitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu terkenal orang-orang yang berakhlak baik ya. Dan beliau terkenal sangat dermawan. Demikian juga keberadaan Islam pada waktu itu sudah lumayan, cuman Kanjeng Nabi melihat ya, ada hal yang kurang ngeh cara wong Jawa ini. Jadi ono sing lemes kudune ya sing rada tidak segini rada ketok. Kalau orang Jawa mengatakan rada sangar lah besarnya. Ya kudu ono tegas ngoten niku. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah supaya Islam dikuatkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dan doa oleh Nabi dikabulkan dengan maksudnya Umar bin Khattab dan juga pamannya itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kisah keunikan Islamnya Hamzah bin Abu Thalib niku bermula dari ketika budak perempuannya mendengar ketika Abu Jahal memaki-maki beliau Kanjeng Nabi. Akhirnya Hamzah bin Abu Thalib ini marah besar. Kemudian datang ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, merupakan tempat kaum-kaum mereka di sebelah Ka'bah. Kemudian dia marah-marah dan dia mengatakan, saya ini adalah pendukung Nabi ajaran Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Ini wong guru-guru adu-adu, akhirnya ada orang, jadi kan budaknya itu yang mengadukan. Ya kadang Gusti Allah memberikan hidayah itu ya unik. Caranya salah satunya lewat orang adu-adu. Dan itu. Terus ketika beliau marah karena keponanya kan dihina-hina, ya, dia justru menyatakan di hadapan publik dia sudah mendukung dan masuk Islam. Sambun. Kita lanjut ke hal berikutnya ya, yaitu tentang hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bihim fid darin amin. Hisarun Nabi utawi mertelaken dan kepunge utawa den embar gone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait lan napa niku keluargane Kanjeng Nabi. Lama rawat ing dalam semangsa ningali sapa Quraisy intisarul islami ing
sumebar Islam fil qobali in dalam piro-piro suku. Ketika Islam sudah semakin berkembang meluas ke berbagai suku, azamu mongko podo nejo bersiasat sopo Quraisy ala qatlin nabi ngatasé matane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus caranipun yo napa fahasaratu mongko ngepung atau mengimbarku ngepung atau mawon. Sapa Quraisy ing Kanjeng Nabi wa ahla baitilan keluarga Kanjeng Nabi fisya bin dalam siip. Itu nama sebuah daerah. Wa manau lan nyegah sapa Quraisy anhum saking Nabi wa ahli baiti al arzaka ing pira-pira rezeki ing pira-pira logistiknya tenan cara saiki. Wa tafakulan sepakat sapa Quraisy ala alla yakbilu nggih. Ing yen to ora nampa sapa Quraisy. Mereka bersepakat ala yakbilu yen to ora nampa napa niku sing bener fisik ngaten nggih fisik. Wa mana ulan nyegah sapa napa niku Quraisy anhum saking Kanjeng Nabi wa ali baiti ala saking berburu rezeki wa tafakulan sepakat sapa Quraisy ala yakbalu ing yen ora nampa sapa Quraisy lahum maring Kanjeng Nabi sulhan ing akad damai abadan selawase. Mereka sepakat tidak akan pernah mau menerima tawaran perdamaian dari golongan Kanjeng Nabi selama-lamanya kecuali apa illa idza aslamu. Kejaba yen to manje kejaba nyerahaken sapa ahli bait Nabi Kanjeng Nabi nyerahaken lil qatri krana araden den pateni. Ya niki betapa beratnya perjuangan pada waktu itu. Terus langkah mereka apa? Wa katabu lan padha nulis sapa Quraisy ma ing perkara ittafaqu kang padha sepakat sapa Quraisy. Ngalahi ngatasi sing nulis mau fi sahifatin dalam lembaran dokumen atau nota perjanjian ala kuha ya, ala kuha kang padha gantungaken sapa Quraisy ing sahifah fil Ka'batin dalam Ka'bah. Wakalan ana apa dalika mengkono napa nu ihsal nggih kene utawa kadbi matafaku fi sahifah niku fisanati ini kurang fi nek cara temen kitab sing bener niku fisanati dalam tahun sabiati kang 87 minan nubuwah saking nubuwah. Di usia beliau sekitar 47 tahun beliau mengalami pengembargoan dari kalangan-kalangan Quraisy. Beliau ditempatkan di suatu daerah ya Syi'ib itu dan mereka mengepung Nabi ora entuk ngopo-ngopo selama 3 tahun. Jadi ora entuk dikirimi rezeki, ora entuk gaman untuk suplai bahan pokok ndak boleh. Dan ini salah satu cara dari orang Quraisy untuk melemahkan sisi dohiri kanjeng Nabi dengan mengembargo dikepung terus ora entuk dikirim sapa-sapa ora entuk metu ora entuk ana wong mle. Pun jadi kesimpulannya laman tasyarul Islam ketika Islam itu sudah tersebar akhirnya hasarat Quraisyun an-nabiyya orang Quraisy niku menahan Kanjeng Nabi mengembargo Kanjeng Nabi wa ali wa sahbi fisik bima kata di dalam siapnya kota Mekah. Terus mereka dicegah dari mendapatkan suplai logistik selama 3 tahun. Wattafaku ala qatlihi mereka sepakat untuk membunuh Kanjeng Nabi. Terus sampun langsung kita ngaken awan. Hijratul Habasyah Atsaniyah. Hijratul Habasyah itu utawi mertelaken hijrah neng Habasyah Atsaniyah kang kaping pindho. Ya sebenarnya kemarin sudah sedikit tapi karena kemarin ada gangguan saya ulangi lagi mawon. Jadi hijrah ke tanah Habsyi ke Habasyah nggih, daerah Afrika niku pada periode yang pada etapa kedua. Ba'da dukhulihi ning dalam sause manjingi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumilan pengikuti Kanjeng Nabi asyik ba ing siib. Terus amara mongko merintah sapa Kanjeng Nabi artinya secara diam-diam nggih. Jami al-muslimina ing sakabehane pirang Islam bil hijrah kelawan hijrah ilal Habasyati maring Habasyah. Jadi beliau memberikan perintah secara rahasia kepada orang-orang muslim yang ada di sekitar Mekah supaya tidak mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy untuk melakukan
ekspedisi napa niku untuk mencari suaka di tanah Habasyah. Akhirnya fahajara mangko hijrah sapa as'amna niku Talhatun wasabiuna. Jadi 73 laki-laki apane rajulan wa 11 imra'atan. Jadi 73 kaum laki-laki dan 11 perempuan. Minhum iku saking rajul utawa salah satu wasabiun Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Di Ja'far Abi Thalib merupakan napa? Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Walahikum lan ketemu bihim kelawan napa niku kaum niku mau sing hijrah niku sapa muslimun al Yamani muslim Yaman wa hum utawi muslim Yaman Abu Musa al-Asy'ari Jadi sing melu niku salah satune ketemune Abu Musa al-Asy'ari wa banu amihi lan anak-anak lange pamane Abu Musa al-Asy'ari. Wa kana lan ana apa hadil hijrah ikilah hijrah iku bisa nate sabiati dalam tahun ke-7 itu minan nubuwah saking nubuwah. Di tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 setelah kenabian. Ini beliau hijrah, memerintahkan hijrah kepada pengikutnya sebanyak berapa orang? 84 orang. 73 plus 11. Ini perintah hijrah yang hijrah yang diberikan kepada Ja'far bin Abi Thalib dan para pengikutnya. Terus lama alimat dalam semangsa ini Islamu Malikil Habasyah. Islamu Malikil Habasyah itu taiki metelakan Islame Rojo Habasyah. Lama alimat dalam semangsa ini ngerti sapa Quraisy nang Quraisy bi hijratil muslimin aklan hijrah wong muslim ilal Habasyah maring Habasyah arsalu mongko padha ngutus sapa Quraisy rajulaini ing wong lanang loro. Mereka kemudian memerintahkan 2 orang datang ke Raja Habasyah bihadaya kelan nggawa pira-pira hadiah. 2 orang ini namanya adalah Amr bin As dan Imarah bin Ibnil Wa'id. Amr bin As pada waktu belum Islam. Tolaban krana nupri minu saking sinten punika minu saking Malikul Habasyah ayyarudda yen to balekaken sapa Malik man wong hajara kang hijrah sapa man minal muslimin saking wong muslim. Jadi perintahnya oleh Abu Jahal 2 orang ini datang ke rajanya Raja Habasyah minta supaya orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah diminta kembali. Terus apakah permintaan mereka itu dituruti oleh Raja Habasyah? Fa'aba mongko nentang sapa An-Najasyi raja An-Najasyi nentang taslimahum ing nyerahaken ing muslimun ba'da an akhbaruhu sause oleh matur ing An-Najasyi sapa Ja'far bin Abi Thalib fi haqiqatid dinil islami kelawan sejatine agama Islam lan jadi Raja Najasyi ini menolak mentah-mentah permintaan orang Quraisy ini karena beliau sebelumnya sudah diberi kabar oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan hakikatnya agama Islam. Agama Islam itu sebenarnya seperti ini. Wa Qur'alan maca sapa sinten punika Ja'far bin Abi Thalib maling ngatasi An-Najasyi awal surat Maryam ing kawitane surat Maryam. Jadi diplomasi yang dilakukan Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib adalah dengan memberikan arahan tentang Islam, kemudian membacakan awalnya surat Maryam. Paraja mongko padha balik sapa rajulaini khaibaini kali padha ketunan karuni, artinya mereka tidak mendapatkan hasil. Wa aslamal justru sebaliknya wa aslam lan manjing Islam sapa An-Najasyi raja An-Najasyi. Wa man lan wong mahu kang sarta Najasyi minal kisisina saking para pira-pira pendeta ar-ruhbani kang dadi rahib fi dzalikal waqti ing dalem kono waktu. Ai as-sannati sabiati minan nubuwah. Di tahun ke-7 itu Raja Najasyi masuk Islam diikuti dengan para pendeta dan para rahib yang menjadi
penasihat-penasihatnya. Fa'angzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah fi haqqihim ing dalem nyifati napa niku keadaane Najasyi. Ini Allah memberikan penghormatan kepada mereka dengan mengabadikan kisah mereka di dalam Quran. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu innan nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Wala tajidanna lan yatine temen bakal nemu temen sapa sira aqrabahum ing pira-pira kerabate muslim mawaddatan ing napa niku kasih sayang lil ladzina marang wong akeh amanu kang padha iman sapa Alladzina ing wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina inna satamna isun iku nasrani. Kenapa dalika utai mengkono tajidan akrabahum iku bi anna minhum lan temene iku setengah saking nasara kisisina utai pira-pira pendeta warubana lan tegese pira-pira pendeta wa annahum lan sak temene nasara iku la yastakbirun ora padha gumedhe kabeh. Artinya di sini Allah mengabadikan kisah pertemuan orang-orang muslim dengan orang-orang Nasrani yang sudah terjadi hubungan saling menghormati, saling menyayangi, dan akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Terus Tumamata mongko nuli sedo sapa Najasyi raja Najasyi. Fasola mongko nyolati ngaleti atase raja Najasyi sapa Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso ngerti ngoten niku nggih lama alamuhu nggih. Dalam semangsane paring weruh ing Kanjeng Nabi ing Najasyi sapa Jibril malaikat Jibril bi wafati kelawan wafate An-Najasyi. Jadi malaikat Jibril memberikan wahyu, memberikan kabar wahai Nabi Muhammad, Raja Najasyi telah muslim dan kemudian dia meninggal. Wahada. Ya, tapi kemudian karena setelah dikabari itu akhirnya Kanjeng Nabi mensolati jenazah atas Najasyi dengan salat ghaib. Makanya wahada utawi ikilah menapa niku mautun Najasyi fasola ila akhir niku iku aslu salatil janazati dasar salatil janazah alal ghaibi ngatasé mayit kang ghaib. Jadi peristiwa ini dijadikan dasar bahwasanya salat jenazatul ghaib itu diperbolehkan walaupun jenazahnya tidak hadir, walaupun itu tidak menemui orang, tapi kita mendengar si amati, kita tidak mungkin datang ke sana, nah kita disunahkan diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah tapi dalam keadaan al-ghaib. Sampun. Salajengipun khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar. Utawi iki mertelakaken miyose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hisari saking embargo atau saking den ngepung. Fisanatil asyirati dalam tahun ke-10 minan nubuwat saking kenabian ittafaqo mufakat sapa khamsatun wong 5 min asyrafil Quraisyin saking pentolane, saking pembesar-pembesar Quraisy. Fanaqadu nggih, padha njabel sapa utawa ngrusak nggih, sapa mengkoyak sapa khamsah asahifata ing nota perjanjian. Ya walaupun kisah niki macam-macam gitu. Ada kisahnya begini. Di kisahnya kan kita tahu dulu sejarahnya itu ketika mereka sepakat untuk mendapatkan upaya melemahkan Kanjeng Nabi adalah dengan jalan Kanjeng Nabi dimasukkan ke daerah sini, kemudian dikepung, tidak boleh keluar, tidak boleh ada yang masuk. Dan kemudian kesepakatan itu dibuat dalam sebuah tulisan, dalam nota sebuah kesepakatan ditulis, dan tulisan itu dicandalkan neng Ka'bah. Lha wong Ka'bah niku lucu. Lucune ngeten lho wong Mekah niku. Kok endi kapan tulisan kok kuwi kok rusak utawa kok giglok utawa gambarnya rusak niku dianggap perjanjian itu wis berakhir. Lah itu ada yang mengatakan kisahnya itu apa? Kertas sing dinggo nota kesepakatan itu dipangan raya. Pangan raya akhirnya wis serane bekas ya dianggap wis enteng ngono mawon. Terus itu ada yang mengatakan seperti itu nanti karena itu sudah wis gugur ya dianggap Israel yang hilang akhirnya Kanjeng Nabi kemudian keluar dari sahifah tersebut. Itu tradisi-tradisi zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan tidak, kalau sudah ada kesepakatan ditulis hitam di atas putih disimpan ya wis. Fakharaja mangko miya sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lan wong mau karo sertane Kanjeng Nabi minal hisari saking kepungan saking embargo. Ba'daan makathu ing dalam sause manggon sapa Kanjeng Nabi waman mahu fi syi'bi ing dalam syi'ib
qoriban dalam zaman kang parek min thalathi sanawatin saking telung tahun. Kurang lebih 3 tahun beliau tinggal di Si'ib, nggih, menahan lapar, bahkan ada kisah beliau itu sampai makan itu adalah dari daun-daunan. Seperti itu mungkin diceritakan. La yasilu kang ora temeka ilahi maring Kanjeng Nabi wa man mah apa saen suwi-suwi minato amis saking napa niku? Minato amis saking minato amis saking panganan. Ila khufiyatan kejaba nyamar hata akalu sehingga dahar sapa Kanjeng hata akalu sehingga dahar sapa Kanjeng Nabi wa mah waraka sajari ing godhong-godhonge wit-witan. Jadi nek cara jenengan ana pas ning obat-obat ramban janganan ngoten niku jenengan iki ya derek hormat diri Kanjeng Nabi tahu ngene iki. Dene cah pondok itu ada kisah unik. Jadi pondok kadang-kadang niku nek sing jaman kula niku masak niku sembarang godhong, paling hari tertentu ngoten paling masak orang nganggo ndak mengenal itu daun apa. Paling setiap pohon dipetik satu-satu terus dimasak. Dirasanya ya ndak tahu, rasanya seperti itu. Kita pernah ngalamin seperti itu. Jadi ya niku ya ana sanate. Ning nek Kanjeng Nabi kepepet sing cah pondok kadang ya kepepet, randu sayur randu sing tinggal sayur ya sakit godhong-godhong dibaki dibuat sayur. Wa kana lan ana sapa Rasul Kanjeng Nabi iku kot akhbar. Teman-teman aweh kabar sapa Kanjeng Nabi anal ardota. Nggih. Ing sak temene rayap iku kot akalat teman-teman mangan apa ardota as-sahifata ing nota perjanjian. Falamma nazalatha mongko nalikane napa niku temurun ing sahifah artinya mau mengambil sapa Quraisyun wong Quraisy liyumazikha drapun liyumazikha supaya ngurusak atau nyek-nyuwek atau mengkoyak sapa Quraisy ing sahifah. Ternyata wajaduha mongko nemoni sapa Quraisy ing sahifah kama akhbara kaya oleh kabar Kanjeng Nabi. Jadi sebelum dikoyak niku Kanjeng Nabi ngomong ngendika kuwi sahifahe itu dimakan rayap, dimakan bumi, dimakan usia rusak ngoten. Lah wong Quraisy kan wis delala wong Quraisy niku kan 5 orang tadi pembesar tadi sepakat mau mengkoyak napa kertas itu. Ternyata setelah diparani, setelah didekati mau disobek-sobek ternyata sudah terkoyak. Jadi yang kisahnya seperti itu. Masya Allah. Ya kebetulan memang kersane Gusti Allah seperti itu, yaitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Melanjut kepada waktu Najrani. Ya, waktu Najran. Jadi kita itu merelakan waktu Najrona utai itu merelakan tumekane Nasari Najran. Fisanati dalam tahun al-asyirati kang ke-10 wafat. Sowan hale ngatasé Kanjeng Nabi sapa waktu utusan min Nasara saking napa niku min Nasara Najrona ngaten. Saking wong Nasrani saking suku Najran. Jadi Najran itu sebuah daerah di antara Mekah dan Yaman. Balaghum tumeka ing Najran apa kabari Kanjeng Nabi. Min muhajiril habasyati saking wong-wong kang hijrah maring Habasyah. Wa kanu lan ana sapa Nasara Najran iku isrina 20 apane rajulan wong lanang yang datang menemukan Nabi dari kalangan Nasari Najran itu adalah 20 orang. Akhirnya faqara'a mongko macaken to maca ngaten mawon malih matase Nasari Najran sapa Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ing Qur'an. Setelah mereka dibacakan fa'amanu mongko padha iman sapa Nasari Najran. Kulluhum yaskabane Nasari Najran. Terus setelah kabar tentang Islamnya orang-orang Nasrani dari tanah Najran ini tersebar, akhirnya fawabakhum mongko meleh-melehaken to manglah ing Nasrani Najran sapa Abu Jahal ala islami ngatasé islame Nasrani Najran. Faqalu
mongko ngucap sapa Nasari Najran lahu maring Abu Jahal, lakum ma'amantum alaih lana ma'akhtarna. Lakum iku duwe sira kabeh mau utahe perkara antum kang utahe sira kabeh iku ngaling atase ma. Tapi lana iku kita mau utahe perkara akhtarna kang milih sapa kita hu ing hikmah. Jadi ketika mereka diprotes oleh Abu Jahal, orang Nasrani mengatakan lakum ma'antum alaih lana ma'al akhtarna. Yes. Sampean percaya apa sing sampean percaya? Nah aku yo milih apa sing tak pilih. Jadi pada waktu itu sebenarnya terjadi perdebatan. Jadi orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Jahal mengatakan mara'aina rukaban ahmaq minkum. Saya tidak pernah melihat tunggangan yang lebih buruk daripada kalian. Padahal kalian diutus dari kaum kalian untuk ke sini itu kan untuk mengecek kabar tentang Muhammad. Tapi kenapa kalian malah membenarkan, malah bahkan kemudian masuk Islam? Akhirnya dilelek ngaten niku jawabe penak. Assalamun alaikum lanujahilukum lakum ma antum alaih wa lana makhtarna. Keselamatan bagi kalian. Kita tidak mau membodohkan sampean. Tapi apa yang jenengan pilih monggo itu hak jenengan. Tapi saya pun juga punya hak untuk memilih yang kita pilih. Akhirnya Allah menurunkan ayat dzalika atainahumul kitaba min qablihum bihi mu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bi anal haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadaruna bil hasanati sayyah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa idza samil lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Intinya Allah memberikan apresiasi kepada mereka karena mereka sebelum kanjeng Nabi rawuh mereka iman dengan kitab-kitab mereka, ya, tapi ketika kanjeng Nabi datang dengan membawa kebenaran dan membawa tanda-tanda kenabian yang sudah tertera dalam kitab mereka, akhirnya mereka beriman karena melihat apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, dan apa yang dilihat itu ternyata merupakan ciri-ciri kenabian yang sudah dipaparkan oleh Nabi Isa dalam kitab Injilnya, sehingga mereka tidak ragu lagi meyakini bahwasanya Rasulullah adalah Nabi terakhir, Nabi pilihan yang diutus Allah, dan mereka wajib iman kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh orang-orang Nasrani yang membuang ego mereka, membuang keangkuhan mereka karena melihat kebenaran sudah tertera di depan mata. Mereka tidak khawatir kehilangan pangkat, kehilangan kedudukan hanya karena yang semula mereka adalah pemimpin, kemudian ketika beriman kepada Nabi seakan-akan menjadi bawahan kanjeng Nabi. Mereka tidak kesulitan untuk menghilangkan sifat itu. Berbeda dengan orang-orang tertentu dari kalangan Nasrani yang mereka takut kehilangan kedudukan mereka karena khawatir ketika mereka beriman kepada Nabi Muhammad yang selama ini mereka menjadi pemimpin justru kemudian menjadi pengikut. Sampun. Wafatu Khadijah zawaju Saudah wa Aisyah radhiyallahu anhunna. Setelah selesai, kemudian ini pasal ini menerangkan masalah wafatu Khadijah utawi mertelaken sedane Dewi Khadijah. Terus zawaju Saudata lan garwane Kanjeng Nabi ing Saudah wa Aisyah lan Aisyah radhiyallahu anhunna. Pun ini peristiwa-peristiwa besar menjelang hijrah. Fisanatil asyiratin dalam tahun ke-10 minan nubuwat saking kenabian tufiat sedo sapa Sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah. Efeknya apa? Fahazina mongko napa niku? Susah nggih. Ngalih yang atase krana ngatasé ditinggal Khadijah sapa Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnan nggih, lawan kesusahan sadidan kang banget. Lha krana apa? Li annaha karena Khadijah iku kanat ana sapa Khadijah iku tuhibbuhu. Nih, demen utawa cinta sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi, di samping itu wa tamna'u. Nyegah sapa Khadijah anu saking Kanjeng Nabi alda Quraisyin ing oleh nglarani wong Quraisy. Artinya
Sayyidatina Khadijah seorang konglomerat yang dengan pengaruh dan hartanya selalu melindungi baginda Nabi Muhammad SAW, sampai dalam sebuah kisah hartanya itu habis hanya untuk perjuangan. Tinggal ketika beliau mau meninggal saja, itu tidak ada satu pakaian pun tersisa, yang ada cuma yang dipakai saja. Akhirnya datang malaikat membawakan kain kafan untuk Khadijah. Ini seorang perempuan yang luar biasa. Jadi seorang Kanjeng Nabi cintanya karo Siti Khadijah itu cinta mati tenan. Ya karena apa rekoso awal gitu, mengorbankan seluruh hartanya. Memang bayangkan Sayyidatina Khadijah itu seluruh hartanya saja itu seandainya tidak untuk perjuangan itu cara tinggal mahal pitung turun gak entek. Ya karena beliau punya tanah di mana-mana, punya perdagangan di mana-mana. Terus Kanjeng Nabi pada waktu itu dulu kan sebelum dakwah ngelamar Sayyidatina Khadijah itu pun dengan menggunakan unta yang luar biasa banyak. Kalau di kitab tafsir kemarin itu hampir sekitar 1 M. Kira-kira jenengan tahu nggak dilamar karo wong dinikah wong terus mas kawine wis rasa kakeh misalnya sapi 10 atau mah. Sama ini betapanya cintanya Kanjeng Nabi kepada Sayyidatina Khadijah, itu menghormati Sayyidatina Khadijah itu dengan harta yang begitu banyak. Itu ora pengen unggul napa niku jor-joran bondo mboten ya, karena ingin menghargai wanita aja. Mulane jenengan nek pengen napa niku pengen dihargai ini ya kudu menikahkan grade jenengan biasa-biasa ya. Grade kita apal Quran semisal ya mungkin ya sing lamar kok ya lamarannya beda. Fatazawaja mongko garwa sapa Kanjeng Nabi ba'da wafatihi dalam sause napa sedane Sayyidatina Khadijah bisaudah kelawan Sayyidah Saudah. Tapi ba'da antufiya endang sause seto anna ninggal Saudah sapa zaujuha garwane Saudah. Artinya Saudah itu merupakan seorang janda setelah ditinggal mati suaminya kemudian digaru Kanjeng Nabi. Cuman yang perlu jenengan ketahui wakanat lan teman-teman ono sapa Saudah iku kot amanat, teman-teman wis iman sapa Saudah billahi kelawan Allah wa rasulilan usin Allah. Wa khalafat lan nulayani sapa Saudah aqriba ing keluargane kerabat Saudah. Artinya Saudah ini, Sayyidah Saudah ini posisinya sudah Islam sebelumnya. Sebelum dinikah itu sudah Islam. Ora kok nikah ke Islam. Sekarang kan ramai banyak kejadian orang-orang mualaf masuk Islam karena mau nikah, tapi ya enggak apa-apa, sudah lumayan bagus. Tapi ini kisahnya kalau Sayyidatina Saudah ini beliau masuk Islam kemudian dia kebetulan berada di keluarga yang menentang ajarannya Kanjeng Nabi. Jadi luar biasa perjuangan beliau. Terus wabada syahrin dalam sause waktu sebulan. Artinya setelah pernikahan Kanjeng Nabi kali Saudah akad nikah sapa Kanjeng Nabi ala Aisyah ing atase Dewi Aisyah binti Abi Bakrin kan dadi putra-putrine Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqi wahaya utawi Sayyidatina Aisyah iku fisabiati ing dalem tahun kang kaping 7 min umurnya saking umure Sayyidatina Aisyah. Jadi beliau nikah dengan Kanjeng Nabi, Sayyidatina Aisyah umurnya baru 7 tahun. Jenengan jangan berpikiran yang aneh-aneh. Jadi dalam tradisi Arab dulu itu memang seperti itu biasa. Jadi jenengan kalau muskil itu berarti jenengan mau memakai kacamata sekarang. Kalau kacamata dulu hal itu biasa di tanah Arab, sudah kelaku. Dan umur 7 tahun wong Arab karo 7 tahun wong Jawa itu beda. Di samping itu nikah dalam hukum Islam istilah nikah napa niku qoblal buluk ini pun tidak masalah, memang ada napa perizinan dari apa itu, ada kesetujuan dari waris, penting waris nikahke. Nenten niku. Cuman sementing jenengan taslim mawon itu semuanya adalah minallahi subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya Kanjeng Nabi itu tidak ada satu pun yang dilakukan kecuali adalah wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Dan itu yang jenengan pegang betul. Jadi orang
beriman itu harus ada sisi mahabbahnya. Kalau jenengan punya mahabbah kepada kanjeng Nabi, otomatis tidak akan pernah mempermasalahkan apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi. Tapi kalau jenengan niku Islamnya tidak, imannya tidak dengan dasar mahabbah, niku ruwet. Kadang menggunakan akalnya. Kok iso ya, itu bahaya itu. Itu ada asrar-asrar tertentu yang akan kita pahami mungkin kalau kita sudah imannya kuat, kemudian ngaji kitab-kitab besar, itu nanti kita akan mengetahui asrar tersebut. Walam yatazawwad lan ora nikah sapa kanjeng Nabi bikron ing perawan gaira saliyane Aisyah. Jadi beliau nikah perawan satu-satunya kepada Aisyah. Wa dakhala biha wa dakhala lan hubungan sapa kanjeng Nabi bilan Aisyah fil Madinah dalam Madinah. Artinya beliau melakukan hubungan gamane carane niku sare sarang niku setelah beliau niku di Madinah. Artinya setelah hijrah. Kita tahu hijrah kanjeng Nabi niku pada tahun ke-13. Nggih. Ampun, sampai di sini saja untuk malam ini. Saya kira sudah cukup panjang. Mungkin nanti kita bisa musyawarah tentang hal-hal yang perlu kita musyawarahkan. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.